Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, setiap kali azan maghrib dikumandangkan, selalu terdengar suara lain yang menjawab dari arah mushola tua. Tapi, suara itu bukan milik manusia. Konon, siapapun yang mendengar azan berhenti di tengah kalimat, berarti penjaga lama telah bangun dari kuburnya. Desa Karangsari di pinggir hutan itu selalu sunyi selepas maghrib. Jalan setapaknya hanya diterangi lampu minyak dan suara jangkrik yang bersahutan. Di ujung desa berdiri sebuah mushola kecil yang sudah tua, berdinding kayu dan beratap seng berkarat. Di dalam mushola itulah ada satu benda yang tak pernah disentuh siapapun sejak puluhan tahun lalu, sebuah keranda bambu tua. Keranda itu diletakkan di pojok ruangan, berselimut debu, dan konon katanya sudah tidak pernah dipakai lagi sejak tahun 1993, tahun di mana banjir besar melanda desa dan menewaskan banyak orang. Namun, entah kenapa, setiap beberapa minggu sekali warga menemukan keranda itu berpindah posisi. Kadang di dekat jendela, kadang di depan mimbar. Tidak ada yang tahu siapa yang memindahkannya. Malam itu, Pak Ramin, penjaga mushola yang sudah berumur 58 tahun, sedang membersihkan lantai. Hujan baru saja berhenti. Dari luar, terdengar suara air menetes dari genteng rusak. Ia mengepel sambil sesekali bersenandung pelan ayat-ayat pendek. Tapi, di tengah kesunyian itu, terdengar bunyi aneh. Suara seperti kayu digeser pelan. Krek, krek. Pak Ramin berhenti. Ia menoleh ke arah pojok. Keranda itu sedikit bergeser. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma tikus besar, gumamnya. Namun, saat ia lanjut mengepel, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Perlahan, Pak Ramin mendekat. Cahaya lampu minyak bergetar tertiup angin. Saat ia menatap ke dalam keranda, tak ada apa-apa, hanya kain penutup usang dan debu tebal. Ia menepuk dadanya pelan. Tuhan, ini malam ganjil, mungkin pikiranku aja. Ia pun menutup mushola, lalu pulang ke rumah. Tapi keesokan paginya, ketika warga hendak sholat subuh, mereka semua terkejut. Keranda itu tidak lagi di pojok. Kini ia berada tepat di depan pintu masuk mushola dengan bekas lumpur basah di lantainya. Seperti ada sesuatu yang baru saja menyeretnya dari luar. Siapa yang mindahin ini semalam? Tanya Pak Budi, salah satu jamaah. Tak ada yang menjawab. Semua saling pandang. Pak Ramin mengaku ia mengunci mushola malam tadi. Tapi memang benar, tanah di sekitar keranda tampak seperti bekas jejak basah kaki telanjang yang mengarah keluar pintu. Hari itu, desa jadi gempar. Sore harinya, warga mengira kejadian itu cuma kebetulan, sampai kabar datang. Seorang warga bernama Butarmi meninggal mendadak di rumahnya. Padahal, pagi harinya, ia masih sehat. Yang lebih menyeramkan, rumah Butarmi letaknya hanya sebelah mushola. Sejak itu, warga mulai menghindari mushola selepas maghrib. Tapi Pak Ramin yang merasa bertanggung jawab mencoba mencari penjelasan. Ia meminjam kamera CCTV bekas dari anaknya di kota dan memasangnya di pojok atas mushola menghadap langsung ke keranda itu. Malam ini kita lihat siapa yang main-main, katanya pelan. Malam pun datang lagi. Angin berembus lembab. Suara kodok dari sawah makin keras. Mushola sepi, hanya lampu minyak kecil yang masih menyala. Dari luar jendela, bulan tampak samar tertutup awan. Sekitar pukul 2 dini hari, kamera merekam sesuatu. Keranda itu mulai bergerak sendiri. Awalnya pelan, lalu makin cepat, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pintu mushola terbuka sendiri, dan dari arah luar muncul sosok tinggi terbungkus kain putih, melompat-lompat pelan. Tubuhnya kaku,
Tapi gerakannya mantap. Ia masuk perlahan, berhenti di depan keranda, lalu naik ke atasnya. Sosok itu kemudian merebahkan diri ke dalam keranda. Kain kafannya menutupi seluruh tubuh sebelum akhirnya menghilang. Tapi yang paling mengerikan bukan itu. Di akhir rekaman, tepat sebelum video berhenti, terdengar suara napas berat dari dekat kamera, seperti seseorang yang berdiri di belakangnya. Aku belum tenang. Keesokan paginya, Pak Ramin menyalakan CCTV itu dan nyaris menjatuhkan teh di tangannya. Ia menatap layar laptop dengan wajah pucat. Astagfirullah. Suaranya bergetar. Ia memanggil beberapa warga untuk melihat, tapi ketika file video dibuka ulang, filenya rusak. Gambarnya hitam, hanya suara kain diseret pelan. Sret, sret. Beberapa warga menyarankan untuk membuang keranda itu, tapi Ustaz Kyai Malik, tokoh agama di desa, melarang. Keranda itu jangan disentuh, katanya tegas. Itu peninggalan lama. Waktu banjir besar dulu, ada jenazah yang belum sempat dikafani sempurna. Keranda itu yang terakhir dipakai malam itu. Sejak itu, tidak ada yang berani memakainya lagi. Pak Ramin hanya terdiam. Ia merasa hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat malam kembali datang, ia menatap mushola dari jendela rumahnya. Angin berhembus pelan dan di sela-sela suara malam, ia yakin mendengar bisikan samar. Ramin, giliranku belum selesai. Ia segera menutup jendela, menyalakan lampu, dan membaca ayat kursi. Tapi dari luar terdengar lagi suara kayu diseret, sangat pelan namun jelas, krik, krik, dan keranda itu kembali berpindah posisi. Malam di desa Karangsari makin terasa ganjil setelah kejadian keranda yang bergerak sendiri. Warga mulai takut lewat di depan mushola. Bahkan anak-anak dilarang bermain di dekat sana. Pak Ramin, penjaga mushola, terlihat semakin murung. Sejak ia melihat rekaman CCTV yang merekam sosok terbungkus kafan masuk ke dalam keranda, tidurnya tidak pernah nyenyak lagi. Pagi itu, ia datang lebih awal ke mushola. Hujan semalam menyisakan embun di daun pisang di halaman. Udara terasa lembab dan dari arah sawah terdengar kokok ayam yang bersahut-sahutan. Tapi suasana di dalam mushola berbeda. Dingin, lembab, seperti tak pernah dijamah manusia. Keranda tua itu kini kembali di pojok semula. Tapi kali ini, di atas kain penutupnya tampak bekas tangan berlumpur yang menempel jelas. 5 jari, panjang dan basah. Bekas itu seolah baru saja ditekan dari dalam. Pak Ramin memejamkan mata sebentar, beristighfar, lalu menyalakan laptop yang tersambung ke CCTV. Ia ingin menunjukkan rekaman itu ke warga sebagai bukti bahwa yang terjadi bukan ulah manusia. Namun begitu file dibuka, layar laptop mendadak hitam. Tulisan aneh muncul sebentar di pojok bawah. Video corrupted, file damaged. Ia mencoba memperbaiki dengan cara lain, tapi malah muncul suara dari speaker. Napas berat, terputus-putus, seperti seseorang yang berusaha bicara tapi tertahan kain. Greater than, Ramin. Aku belum tenang. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia langsung mencabut kabel listrik dan menutup laptop dengan keras. Astagfirullah, siapa kau sebenarnya? Bisiknya ketakutan. Sore harinya, Kyai Malik, tokoh agama desa, datang bersama 2 warga, Pak Budi dan Heri. Mereka ingin menenangkan Pak Ramin sekaligus meninjau mushola. Begitu masuk, suasana seketika berubah. Angin dari luar tiba-tiba berhenti. Lampu minyak bergoyang pelan tanpa arah, seperti ada yang bernafas di sekitar mereka. Keranda ini jangan dipindah sembarangan, kata Kyai Malik. Aku sudah bilang, ini peninggalan lama. Kalau roh yang dulu menunggu belum tenang, bisa marah. Pak Budi menelan ludah. Roh siapa, Kiai? Kyai Malik menatap keranda itu lama,
lalu menjawab lirih. Dulu waktu banjir besar tahun 1993, ada seorang laki-laki hanyut. Tubuhnya baru ditemukan 2 hari kemudian di pinggir sungai. Karena waktu itu banyak mayat, penguburannya tergesa-gesa. Ia dikafani seadanya, lalu diantarkan pakai keranda ini. Tapi katanya, malam itu peti itu kembali ke mushola dengan sendirinya. Pak Ramin terdiam, dadanya terasa sesak. Berarti keranda ini sudah dipakai arwahnya? Kiai Malik mengangguk pelan. Dan sejak itu tidak pernah dipakai lagi. Tapi tiap malam Jumat, kadang warga mendengar suara seperti orang bernafas dari arah mushola. Hening sesaat. Tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang, seperti benda jatuh. Mereka menoleh. Kain kafan penutup keranda jatuh ke lantai sendiri. Pelan tapi jelas. Bau anyir langsung tercium. Bau tanah basah bercampur darah lama. Pak Ramin gemetar. Ia mengambil senter dan menyorot ke dalam keranda. Kosong. Tapi di dinding bagian dalam keranda tampak bekas cakaran. Kayunya tergores-gores seperti pernah dicakar seseorang dari dalam. Di salah satu sisi tertulis samar dengan kuku, "Tolong aku." Kiai Malik memejamkan mata, membaca ayat pelan. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ini bukan arwah jahat, tapi arwah tersesat, ucapnya lirih. Dia belum dikuburkan dengan tenang. Malam itu mereka memutuskan untuk menggelar doa bersama di mushola, berharap roh itu bisa tenang. Lampu minyak dipasang di setiap sudut. Warga duduk melingkar, membaca surah Yasin. Suasana hening dan khidmat, tapi hawa dingin menusuk tulang. Di tengah bacaan ayat, lampu minyak satu persatu mulai padam. Pertama di pojok kanan, lalu di belakang, hingga tersisa satu di tengah ruangan. Dari arah pintu terdengar suara duk-duk pelan, seperti seseorang mengetuk kayu dari luar. Pak Ramin menatap Kiai Malik, matanya membesar. "Suara itu dari luar, Kiai." Kiai Malik berdiri, menatap ke arah pintu. "Jangan buka apapun, terus baca." Namun pintu itu tiba-tiba berderit terbuka sendiri. Angin dingin masuk, meniup semua lampu minyak hingga padam total. Dalam gelap gulita, warga mulai panik. Dari arah keranda terdengar sesuatu, suara seperti seseorang menggerakkan tubuh di dalam sana. "Krik, krik." "Hah, aku belum tenang." Teriakan pecah. Beberapa warga berlari keluar, tapi Pak Ramin tetap terpaku di tempat, menatap samar keranda itu yang tampak bergoyang pelan. Dalam kegelapan, ia yakin melihat sepasang mata merah memantul di dalam keranda. Tiba-tiba, semua hening. Hanya suara hujan yang mulai turun di luar. Ketika lampu kembali dinyalakan, mushola berantakan. Buku-buku Yasin berserakan, dan keranda itu terbuka. Di dalamnya tak ada apa-apa. Tapi di bagian dalam tutup keranda kini tampak bekas tangan basah, seperti seseorang baru saja berbaring di sana. Kiai Malik menatap itu lama, lalu berbisik, dia belum tenang. Tubuhnya belum benar-benar dikubur. Arwah itu akan terus mencari tempatnya sampai jasadnya ditemukan. Pak Ramin menatap keluar jendela. Hujan makin deras, namun dalam suara hujan itu ia mendengar lagi napas berat yang sama seperti dalam rekaman CCTV-nya. "Ramin, tolong aku di bawah." Ia menoleh ke arah lantai mushola. Ada genangan air berlumpur yang mengalir pelan ke arah keranda. Dan di dalam genangan itu tampak jari-jari tangan perlahan muncul ke permukaan, menggenggam lantai dengan kuat sebelum tenggelam lagi ke dalam tanah. Pak Ramin menjerit ketakutan. Namun saat warga lain menatap ke arah itu, genangan sudah kering. Tak ada apa-apa lagi. Sejak malam itu, mushola tua Karangsari tidak pernah sepi. Bau tanah basah selalu muncul setiap maghrib. Dan entah bagaimana, keranda itu terus bergeser, pelan tapi pasti. Seolah ada sesuatu di bawah mushola.
yang terus berusaha naik ke permukaan. Sejak malam doa bersama itu, mushola tua di Desa Karangsari berubah menjadi tempat yang tak lagi disinggahi orang. Bahkan di siang hari pun, udara di sekitar bangunannya terasa aneh. Angin yang lewat selalu dingin, dan setiap orang yang melintas akan mencium bau tanah basah bercampur darah lama. Keranda bambu di pojokan mushola tetap berada di tempatnya, tapi entah mengapa posisinya selalu sedikit bergeser setiap malam, hanya beberapa sentimeter. Namun cukup membuat siapapun yang memperhatikan sadar bahwa sesuatu di dalam sana terus bergerak. Pak Ramin mulai kehilangan tidur. Setiap kali ia menutup mata, mimpi buruk datang silih berganti. Dalam mimpinya, ia berada di dalam mushola sendiri dan keranda itu terbuka sedikit. Dari dalamnya muncul sebuah tangan berbalut kain kafan yang memanggil pelan, "Ramin, bukakan, aku ingin sholat." Ia selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Malam demi malam, mimpi itu semakin nyata hingga ia mulai mendengar bisikan yang sama saat terjaga. Suatu sore menjelang maghrib, anak kecil bernama Damar, umur sekitar 10 tahun, berlari ketakutan ke rumah Pak Ramin. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. "Pak, saya lihat pocong," katanya terseduh. "Di mana kamu lihatnya?" "Di depan mushola, dia lompat-lompat tapi kakinya nggak ada, Pak." Pak Ramin terdiam, darahnya serasa berhenti mengalir. Ia menatap arah mushola dari jendela. Langit sudah oranye kemerahan. Burung-burung berterbangan kembali ke sarang, tapi suasana sekitar mushola tampak lebih gelap dari seharusnya, seperti bayangan pekat menelan bangunan itu. Malam itu, Kiai Malik datang lagi. Ia membawa minyak zaitun dan ayat-ayat ruqyah. "Kita harus bersihkan tempat ini," katanya. Beberapa warga ikut membantu, tapi dari puluhan orang yang biasanya sholat di mushola, hanya 7 orang yang berani datang malam itu. Kiai Malik mulai membaca ayat-ayat suci. Suaranya dalam, menggema di antara tembok kayu. Tapi di tengah bacaan itu, tiba-tiba muazin yang sedang mengumandangkan azan maghrib berhenti di tengah-tengah. Suara azan yang harusnya berlanjut terputus di bagian hayya 'alas sholah. Semua menoleh ke arah pengeras suara di luar. Sunyi, tidak ada suara lagi. Pak Ramin keluar perlahan. Ia melihat muazin, Pak Soeharto, berdiri kaku di depan pintu mushola dengan mata melotot ke arah dalam. "Pak Soeharto," panggilnya. Lelaki tua itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah dalam mushola dengan tangan gemetar. Pak Ramin mengikuti arah pandangnya. Di dalam mushola, keranda itu kini terbuka. Tutupnya tergeletak di lantai, dan di dalamnya tampak seonggok kain putih terlipat tidak rapi, seperti seseorang baru saja keluar dari sana. Seketika udara di dalam ruangan berubah dingin, dan dari sudut gelap terdengar suara duk-duk, seperti tongkat kayu dipukul ke lantai. Kiai Malik menghentikan bacaannya, wajahnya menegang. "Jangan panik, tetap baca zikir." Namun warga sudah ketakutan. Lampu minyak bergetar, bayangan di dinding seperti menari sendiri. Lalu dari arah luar mushola terdengar suara berat seperti orang bernafas di balik pintu. Aku ingin azan." Semua orang membeku. Kiai Malik menatap ke arah pintu. "Ramin, jangan buka pintunya." Tapi suara itu semakin keras, seperti seseorang berusaha menekan daun pintu dari luar. Lebih besar dari "Buka, aku kedinginan." Tiba-tiba pintu mushola bergetar keras. Duk, duk, duk. Setiap hentakan diiringi suara kain diseret di lantai. Pak Ramin menatap Kiai Malik dengan ketakutan. "Kiai, dia ingin masuk." Kiai Malik berteriak, "Terus baca Yasin, jangan berhenti." Namun salah satu warga, Heri, yang duduk di dekat pintu, tak tahan.
Ia berlari keluar dengan panik, tapi belum sempat mencapai jalan, tubuhnya terpental keras ke belakang, seperti ditarik sesuatu dari arah pintu. Semua orang berteriak. Ketika mereka menoleh, Harry tergeletak di lantai dengan mata terbuka, tapi badannya kaku seperti batu. Kyai Malik mendekat, memeriksa nadinya. Tak berdetak. Dia meninggal, bisiknya. Pak Ramin hampir pingsan. Astagfirullah, kenapa bisa begitu cepat, Kyai? Dia disentuh oleh arwah itu, arwah yang belum sempurna, yang tidak diterima tanah. Dia menyentuh siapapun yang menghalangi jalannya. Mereka menutupi jenazah Harry dengan kain. Tapi saat kain itu diangkat keesokan paginya untuk dimandikan, bau tanah basah memenuhi ruangan, dan di dada jenazahnya tertinggal jejak tangan berlumpur. Kyai Malik memutuskan untuk memeriksa makam-makam lama di pinggir sungai. Kalau benar yang muncul itu roh dari tahun 1993, kita harus temukan kuburannya, katanya. Mereka pun mulai mencari, tapi tanah di sekitar kuburan lama sudah banyak bergeser. Sementara itu, di mushola, setiap azan maghrib dikumandangkan, selalu berhenti di tengah-tengah tanpa alasan. Seolah suara yang melanjutkan ayat itu telah hilang di udara. Warga mulai percaya bahwa arwah di dalam keranda itu bukan hanya gentayangan, tapi juga menyimpan sesuatu yang belum terselesaikan. Dan malam ketiga, setelah kematian Harry, Pak Ramin bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berdiri di dalam mushola, memegang senter, menatap keranda yang kini terbuka lebar. Dari dalamnya muncul sosok pocong dengan kain lusuh, wajahnya hitam membusuk, matanya kosong, tapi dari bibir tertutup kain itu terdengar suara berat, lebih besar dari, "Kembalikan aku ke tempatku, Ramin." Pocong itu mendekat perlahan. Ramin tak bisa bergerak, dingin menusuk hingga ke tulang. "Aku belum dikubur, kau yang harus mengantarku." Ia terbangun dengan teriakan panjang. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran. Tapi suara itu masih terdengar, bukan dari mimpi, dari bawah lantai rumahnya. "Kembalikan aku ke tanahku." Ramin menatap ke lantai dan melihat genangan lumpur muncul dari sela papan kayu, mengeluarkan bau busuk dari arah bawah rumahnya. Di luar, azan subuh mulai berkumandang. Namun di pengeras suara mushola, terdengar azan yang tidak selesai lagi. Suara terputus di tengah kalimat, digantikan oleh napas berat dan bisikan serak. "Aku belum tenang." Sudah 3 malam berturut-turut sejak kejadian di mushola itu, dan warga desa Karangsari mulai benar-benar takut keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain di luar, warung-warung menutup pintu lebih awal, dan bahkan suara jangkrik terasa berhenti setiap kali azan dikumandangkan. Pak Ramin kini seperti orang linglung. Ia jarang bicara, jarang makan, dan lebih sering duduk di teras rumah menatap arah mushola yang samar terlihat dari kejauhan. Setiap kali angin lewat, ia seperti mendengar suara napas panjang dari arah sana, diiringi bunyi kain yang diseret pelan di lantai kayu. Sementara itu, Kyai Malik mencoba mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul keranda tua itu. Ia menemui Mbah Kromo, seorang kakek tua yang sudah hidup lebih dari 80 tahun dan dikenal sebagai penjaga makam di pinggir desa. Kyai Malik datang menjelang sore ditemani Pak Ramin. Di bawah pohon beringin besar, Mbah Kromo sedang duduk di kursi bambu, memandangi kompleks pemakaman yang mulai diselimuti kabut tipis. "Assalamualaikum, Mbah," sapa Kyai Malik. "Waalaikumsalam." "Oh, Kyai Malik toh?" Suara Mbah Kromo berat dan serak. "Ada apa sore-sore datang ke sini?" Kyai Malik menjelaskan semuanya tentang keranda yang selalu bergeser, pocong yang muncul, azan yang tak pernah selesai, dan kematian Harry.
Mbah Kromo terdiam lama. Matanya menatap jauh ke arah sungai di belakang makam. Akhirnya ia berkata, "Pelan, kalau benar itu keranda yang disimpan di mushola, berarti kalian sudah ganggu sesuatu yang dulu memang gak boleh disentuh." Pak Ramin menelan ludah. "Maksudnya, Mbah?" Mbah Kromo menarik napas panjang. "Dulu, sekitar tahun 1993, pernah ada jenazah laki-laki tanpa nama. Ditemukan di pinggir sungai Karangsari. Tubuhnya sudah membusuk separuh, tapi anehnya, tangan kirinya terikat tali kafan. Waktu itu, orang-orang takut mengurusnya. Jadi kiai zaman dulu, almarhum Kiai Marsudi, memerintahkan agar jasad itu dimasukkan ke keranda bambu dan disimpan sementara di mushola, sambil menunggu keluarga atau tanda siapa dia sebenarnya. Tapi ia berhenti sejenak, suaranya menurun. Belum sempat dikubur, keranda itu tertutup sendiri. Orang-orang yang coba buka, satu persatu jatuh sakit, ada juga yang meninggal mendadak. Akhirnya, mushola itu dikosongkan. Keranda dibiarkan di sana, tak pernah disentuh lagi. Pak Ramin merinding mendengarnya. Berarti jasad itu masih di dalam sana. Mbah Kromo menatapnya lekat-lekat. "Kalau dari ceritamu, berarti bukan lagi di dalam. Dia sudah keluar, mencari tanahnya sendiri." Petang mulai turun. Suara adzan maghrib dari desa terdengar menggema. Namun, suara itu seperti tertelan kabut. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, daun beringin berjatuhan. Dari arah makam terdengar suara lirih, seperti seseorang menangis di bawah tanah. Pak Ramin dan Kiai Malik spontan menoleh ke arah suara itu. "Siapa di sana?" seru Kiai Malik. Tak ada jawaban. Tapi gundukan tanah di salah satu sudut makam bergetar perlahan, seperti ada yang bergerak dari bawah. Mbah Kromo menatap ngeri. Itu kuburan tanpa nama. Tempat dulu jasad itu mau dikubur tapi gagal. Tanahnya menolak. Tanah itu kini bergerak makin keras. Lalu tiba-tiba, bruk! Sepotong papan kayu peti pecah. Dan dari celah tanah yang terbuka, muncul sebuah tangan berbalut kain kafan, berlumur tanah basah. Pak Ramin berteriak, mundur beberapa langkah. Kiai Malik segera membaca ayat suci, suaranya gemetar. Namun tangan itu semakin keluar, diikuti sebagian tubuh yang kaku dan membusuk. Wajahnya tertutup kain putih yang kotor, tapi dari lubang di sekitar mata terlihat bola mata hitam busuk yang masih bergerak. "Aku belum dikubur." Suara itu keluar pelan, seperti di antara helaan napas dari dunia lain. Angin berhenti, semua suara lenyap. Bau busuk menyebar kuat, menusuk hidung hingga membuat mereka hampir muntah. "Ramin, lari!" teriak Kiai Malik. Tapi Pak Ramin hanya terpaku. Sosok pocong itu kini berdiri di depan gundukan tanah. Tubuhnya goyah, lalu menghadap ke arah mereka. "Ramin, kau yang membangunkan aku. Kau yang harus mengantarkanku." Seketika lampu-lampu desa padam. Hanya sinar bulan yang pucat menerangi wajah-wajah ketakutan itu. Kiai Malik menarik tangan Ramin dan menyeretnya menjauh, namun di belakang mereka terdengar suara loncatan berat. Buk, buk, buk. Setiap kali bunyi itu terdengar, tanah di sekitar mereka seperti bergetar. Mereka berlari ke arah desa, tapi begitu melewati jalan menuju mushola, semua suara hilang. Tak ada jangkrik, tak ada angin, bahkan langkah kaki mereka pun seperti diserap udara. Lalu terdengar suara dari dalam mushola yang gelap itu. "Aku ingin azan." Lampu di dalam mushola tiba-tiba menyala sendiri, memperlihatkan keranda tua itu kini berdiri tegak, bukan tergeletak, seolah-olah menunggu seseorang masuk ke dalamnya. Kiai Malik menatap Ramin dengan ngeri. Dia ingin kembali ke dalam, tapi bukan sendiri. Ramin mundur perlahan. "Kiai, maksudnya
Kiai Malik menatapnya, wajahnya pucat pasi. Dia mencari pengganti agar ruhnya bisa tenang di tanah. Tiba-tiba pintu mushola menutup keras dari dalam, dan suara azan yang tak selesai itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari pengeras suara, melainkan dari dalam keranda itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu berubah menjadi raungan panjang, diikuti bunyi sesuatu yang menghantam keras. Kiai Malik dan Ramin hanya bisa berdiri kaku di luar, menatap pintu yang bergetar hebat. Lalu semuanya diam, tak ada suara lagi. Beberapa detik kemudian, dari sela-sela lantai mushola keluar aliran darah hitam pekat yang mengalir ke arah kaki mereka. Ramin terjatuh, tubuhnya menggigil. Kiai Malik membaca ayat suci sambil mundur, tapi di antara doa yang terbata-bata itu, ia sadar di tanah tempat darah itu merembes, tertulis samar-samar sebuah nama yang sebelumnya tak ada di makam manapun. Ramin bin Sarmin. Dan pada saat itulah suara berat di belakang mereka berbisik pelan, "Sekarang tempatku sudah ada." Malam itu, langit di atas desa Karangsari hitam pekat tanpa bintang. Udara terasa berat, lembab, dan beraroma tanah basah, seperti setelah hujan. Padahal siang tadi, matahari terik tanpa awan. Anjing-anjing kampung menggonggong ke arah mushola tua, menggonggong panjang, lalu berhenti mendadak, seolah tenggorokan mereka dicekik oleh udara yang tak terlihat. Di rumahnya, Pak Ramin duduk sendirian di ruang tengah. Wajahnya pucat, mata sembab, dan tangannya terus gemetar. Sudah 3 hari, ia tak berani tidur. Setiap kali matanya terpejam, suara itu datang. Suara berat yang bernafas di dekat telinganya sambil berbisik, "Aku belum dikubur, dan kau sudah kupilih." Suara itu bahkan terdengar saat ia terjaga. Dari sela lantai, dari dapur, dari sumur belakang rumah. Kadang di kaca jendela, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Tapi bayangan itu tersenyum, padahal wajahnya tidak. Sejak malam di kuburan tanpa nama, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Bahkan Kiai Malik yang datang 2 kali pun mulai kelelahan. "Ramin," kata Kiai itu dengan nada prihatin, "kalau ini memang qadarullah, kita harus cari sumbernya. Bukan hanya ruqyah biasa. Ini sudah bukan arwah biasa." "Jadi, apa itu Kiai?" Kiai Malik menatapnya tajam. "Itu jin karin yang terperangkap bersama jasad. Ia mencari tubuh baru untuk dihuni, dan semua tanda menunjukkan dia memilih kamu." Pak Ramin terdiam. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. "Kiai, aku gak kuat lagi. Setiap malam aku dengar suara orang salat di mushola, tapi mushola itu kosong. Aku lihat keranda itu jalan sendiri, Kiai." Kiai Malik mengangguk pelan. "Malam ini aku akan ke sana, tapi kamu harus ikut, karena selama kamu lari, dia akan terus datang mencarimu." Ramin menggeleng keras. "Tidak, Kiai, aku gak mau ke sana lagi. Aku..." Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba lampu rumahnya berkedip beberapa kali, lalu padam total. Hanya suara tik-tik dari atap yang terdengar, seperti ada air menetes. Namun ketika Ramin menengadah, bukan air. Tetesan darah hitam menetes perlahan dari sela-sela kayu plafon. Ia berteriak dan mundur. Kiai Malik segera membaca ayat kursi dengan lantang. Namun dari atas plafon terdengar langkah kaki berat, seperti seseorang melompat-lompat di atasnya. Buk, buk, buk. Plafon bergetar, debu berjatuhan. Kemudian terdengar suara seretan keras di atap menuju ke arah pintu depan rumah. Ramin menatap ke arah pintu dengan ngeri. Dari celah bawahnya terlihat ujung kain putih kotor menyeret di lantai dan perlahan-lahan naik ke atas, seperti ada yang berdiri di baliknya. "Buka pintunya, Ramin." Suara itu berat, pelan,
dan basah, seperti keluar dari tenggorokan penuh lumpur. Kiai Malik menggenggam tasbihnya erat-erat, suaranya tegas, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Namun, pintu terbuka dengan sendirinya. Dan di ambang pintu, tampak pocong itu berdiri. Tubuhnya membusuk, kain kafan compang-camping, dan di dadanya ada lubang besar tempat darah hitam menetes deras ke lantai. Matanya kosong, tapi dari lubang mulut tertutup kain keluar suara azan yang terpotong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hak. Kiai Malik langsung menyiramkan air ruqyah ke arahnya, tapi air itu mendidih sebelum menyentuh tubuh pocong itu. Asap tebal menyebar, dan dari baliknya terdengar jeritan panjang yang menusuk telinga. Pak Ramin jatuh terduduk, tubuhnya kaku. Tiba-tiba, dari dalam dadanya terdengar suara berat, seperti dua orang berbicara dari satu mulut. "Aku ingin tinggal di tubuh ini." Kiai Malik menatapnya ngeri. "Ramin, lawan dia, baca syahadat." Tapi mulut Ramin tidak bisa bergerak. Matanya perlahan memutih, dan dari telinganya menetes darah segar. Kiai Malik terus membaca ayat suci, sementara angin dari arah mushola bertiup kencang, membawa bau busuk dan suara seretan bambu. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka lebar, dan di luar sana, keranda tua itu sudah berdiri tegak di depan rumah. Pocong itu melompat mundur perlahan ke arah keranda, lalu seolah menunjuk ke Ramin. "Lebih besar dari masukkan dia, biar aku tenang." Kiai Malik memejamkan mata. Air matanya jatuh. Ia tahu jika Ramin dimasukkan ke dalam keranda itu, maka roh jahat itu akan mendapatkan tubuh baru. Tapi jika tidak, Ramin akan mati tersiksa oleh kerasukan yang makin kuat. Ia memutuskan satu hal. "Tidak, aku tidak akan biarkan kamu ambil dia," teriaknya, lalu menghantamkan tongkat kayunya ke tanah sambil membaca doa penghancur sihir. Namun seketika, keranda itu bergetar hebat, lalu meledak dari dalam. Potongan bambu terpental ke segala arah, dan dari kepulan asap hitam muncul sosok hitam tinggi. Kepalanya berbalut kain, tanpa wajah. Sosok itu bergerak cepat ke arah Kiai Malik, mencekik lehernya. Udara di sekitar menjadi sangat dingin. Ramin, yang setengah sadar, hanya bisa menatap, melihat gurunya dicekik oleh makhluk itu. Namun, di tengah jerat kematian itu, Kiai Malik masih sempat berteriak, "Ramin, pergi ke mushola, buka tanah di bawah mimbar, di sanalah jasadnya." Setelah itu, tubuh Kiai Malik terlempar keras ke tembok dan tak bergerak lagi. Ramin menjerit histeris, tapi ia mengikuti pesan itu. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke mushola, diikuti suara langkah berat yang melompat-lompat di belakangnya. Di dalam mushola, udara terasa beku. Keranda yang hancur tadi tiba-tiba sudah utuh kembali, berdiri tegak di tengah ruangan. Ramin menggali tanah di bawah mimbar dengan tangan kosong. Tanahnya lembek, penuh lumpur, dan dari dalamnya tercium bau busuk yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Setelah menggali cukup dalam, jarinya menyentuh sesuatu keras, tulang. Ia menggali lebih cepat hingga tampak tulang belulang manusia terbungkus kain kafan busuk. Di saat itu, pintu mushola terbanting terbuka. Pocong itu sudah di sana, berdiri di ambang pintu. "Kembalikan aku ke tanahku." Ramin menatapnya, lalu menatap liang di depannya. Ia paham kini, keranda itu hanyalah wadah sementara. Jasad itu ingin dimakamkan di tempat seharusnya. Dengan gemetar, ia berbisik, "Baik, aku akan kubur kamu, tapi lepaskan aku." Pocong itu diam, lalu perlahan melompat masuk ke dalam liang. Tanah di sekitarnya bergetar pelan, lalu berhenti. Ramin cepat-cepat menimbunnya dengan tanah. Tapi saat genggamannya menutup tanah terakhir, terdengar bisikan di telinganya, "Sekarang giliranmu menjaga tempat ini." Seketika,
Tanah yang baru ditutup itu mengeluarkan asap hitam pekat, menyelubungi tubuh Ramin seluruhnya. Jeritannya menggema ke seluruh desa. Keesokan harinya, warga menemukan mushola itu kosong. Tak ada tanda Ramin, tak ada Kiai Malik. Namun, di sudut ruangan, keranda bambu itu berdiri utuh kembali, dan di dalamnya kini terbujur tubuh Ramin, terbalut kain kafan baru yang masih basah tanah. Sejak malam itu, setiap azan maghrib di desa Karangsari, suara azan selalu berhenti di tengah-tengah, dan dari arah mushola tua terdengar napas berat diselingi bisikan serak. Aku sudah dikubur, tapi belum selesai. 3 hari setelah hilangnya Pak Ramin dan Kiai Malik, desa Karangsari berubah menjadi desa sunyi. Malam di sana bukan lagi sekadar gelap, melainkan seperti ruang tanpa kehidupan, di mana suara jangkrik pun enggan terdengar. Warga menutup pintu sebelum matahari terbenam, dan tak satu pun yang berani mendekati mushola tua di ujung desa itu. Bahkan siang hari pun terasa dingin jika berdiri di halamannya. Kabar beredar cepat. Ada yang bilang Ramin dan Kiai Malik pergi ke kota. Ada yang berbisik bahwa mereka ditelan bumi bersama arwah yang mereka bangunkan sendiri. Tapi tidak ada yang berani memastikan, karena tidak ada yang berani mengecek ke dalam mushola itu lagi. Hingga suatu pagi, Mbah Kromo, penjaga makam tua, datang ke rumah kepala desa dengan wajah pucat pasi. "Pak Lurah, mushola itu ada yang sholat di dalam," katanya gemetar. "Sholat? Siapa?" "Saya tidak tahu, tapi azannya, suaranya bukan manusia, Pak." Kepala desa, Pak Lurah Suro, awalnya tidak percaya. Tapi ketika ia berjalan ke arah mushola bersama 2 orang warga, mereka semua berhenti di tengah jalan. Karena dari dalam pengeras suara tua mushola itu terdengar suara azan yang sama seperti dulu, pelan, berat, dan terhenti di tengah kalimat. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu diikuti dengan bunyi sesuatu jatuh keras di dalam. Lalu senyap. Hanya angin dingin yang keluar dari jendela mushola membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Sore harinya, atas saran Mbah Kromo, Pak Lurah memanggil seorang ustaz muda bernama Ustaz Darwis dari desa sebelah. Ustaz Darwis terkenal berani dan sering diminta menangani gangguan gaib. Ia datang menjelang maghrib membawa kitab dan sebotol air ruqyah. Kalau benar di dalam mushola itu masih ada arwah gentayangan, katanya dengan tenang, "Malam ini juga harus kita selesaikan. Tidak boleh dibiarkan malam pun tiba." Ustaz Darwis ditemani Mbah Kromo dan 3 warga, Pak Suro, Jumari, dan Rahmat. Mereka berdiri di halaman mushola yang gelap gulita. Lampu minyak yang dibawa hanya menerangi sedikit, tapi cukup untuk melihat bahwa keranda bambu masih berdiri di dalam, sama seperti dulu. Ketika pintu mushola dibuka, udara dingin keluar menyelimuti mereka. Dinding kayu lembab, lantai basah, dan di pojokan masih ada bekas tanah galian yang setengah tertutup kembali. Ustaz Darwis mulai membaca doa perlindungan. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Namun baru beberapa ayat dibaca, lampu minyak berkedip-kedip, lalu mati. Gelap total. Tinggal suara napas mereka berempat yang berat dan cepat. Dari kegelapan terdengar suara lirih, seperti orang berzikir, tapi nadanya aneh, rendah dan serak. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu datang dari arah keranda. Ustaz Darwis mengangkat botol air ruqyahnya dan memercikkan ke arah suara itu. Tapi tiba-tiba sesuatu mengguncang keras keranda tersebut, membuat semua terlonjak mundur. "Pegang lampu, pegang lampu!" teriaknya. Jumari menyalakan kembali sumbu minyak, dan ketika cahaya kembali, mereka semua terdiam membeku. Keranda itu kini terbuka, dan di dalamnya bukan mayat,
melainkan 2 kain kafan. Satu sudah berlumur tanah, satu lagi masih bersih, baru. Mbah Kromo langsung berlutut gemetar. Ya Allah, dua orang. Ustaz Darwis menatap tajam. Satu jasad lama dan satu lagi baru. Mungkin Ramin. Belum sempat ia selesai bicara, suara langkah berat terdengar dari belakang mushola. Seperti sesuatu melompat mendekat perlahan. Buk, buk, buk. Setiap kali terdengar suara itu, lantai kayu bergetar. Ustaz Darwis menengok ke arah pintu, dan di sana, samar-samar, tampak sosok tinggi terbungkus kain kafan. Wajahnya gelap, tubuhnya goyah. Aku sudah dikubur, tapi belum selesai. Suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Sosok itu berjalan, atau lebih tepatnya melayang, ke arah mereka. Ustaz Darwis membaca ayat kursi keras-keras, tapi lampu minyak kembali padam, dan ruangan seketika diselimuti hitam pekat. Dari dalam kegelapan, terdengar suara berbisik dari segala arah, seolah puluhan mulut berzikir bersamaan, tapi terdistorsi. Aku, penjaga tempat ini, jangan usik lagi. Tiba-tiba, Rahmat berteriak keras. Saat lampu dinyalakan kembali, tubuh Rahmat sudah tergantung di sudut mushola, terikat tali kafan dari langit-langit. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar. Semua orang menjerit panik. Ustaz Darwis menaburkan garam dan air ruqyah ke arah mayat itu. Tapi tubuh Rahmat terbakar sendiri menjadi abu hitam. Dari abu itu keluar tangan kecil berlumur darah yang meraih kaki Mbah Kromo. "Lepas, lepas!" teriaknya sambil menendang-nendang. Namun semakin ia berontak, tangan itu makin kuat mencengkeram, menariknya ke bawah lantai. Dalam hitungan detik, Mbah Kromo lenyap tertelan tanah, meninggalkan bekas lubang hitam yang berasap. Ustaz Darwis memukul tanah itu dengan tongkat, membaca ayat ruqyah, hingga suara raungan mengerikan terdengar dari bawah lantai. Lebih besar dari kalian semua, mengganggu kuburku. Keranda berguncang hebat, lalu terlempar menabrak tembok. Dari baliknya muncul bayangan hitam setinggi 2 meter dengan kain kafan koyak tanpa wajah. Dari dada terbukanya keluar 2 wajah. Satu wajah tua Kiai Malik, satu lagi wajah Pak Ramin. Keduanya tampak hidup, tapi matanya kosong. Kami penjaga tempat ini sekarang. Ustaz Darwis menatap dengan ngeri. Ia berteriak sekuat tenaga membaca ayat terakhir dari surat Yasin, lalu menyiram seluruh air ruqyah yang tersisa. Tanah mushola bergetar keras seperti gempa. Bayangan itu mengerang panjang, lalu pecah menjadi asap hitam pekat yang menyebar ke seluruh ruangan. Ketika debu reda, mushola itu sepi. Hanya tinggal Ustaz Darwis dan Pak Lurah Suro yang masih hidup, terbaring lemas di lantai. Keranda itu telah hancur menjadi serpihan bambu, dan di bawahnya, liang tanah tertutup rapat, seolah baru dikubur. Pagi harinya, warga datang. Mushola itu sudah runtuh separuh. Pak Lurah memerintahkan menimbun seluruh bangunannya dan menanam pohon di atasnya agar tak pernah digunakan lagi. Namun, beberapa minggu kemudian, setiap kali azan maghrib dikumandangkan di masjid utama desa, selalu terdengar suara kedua yang menggema pelan dari arah bekas mushola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan selalu berhenti di tengah-tengah. Konon, bila seseorang berani datang ke sana setelah azan, mereka akan melihat keranda bambu baru berdiri tegak di antara akar pohon, seolah menunggu seseorang yang siap menggantikan penjaga lama. Sampai sekarang, warga Karangsari tak pernah mengumandangkan azan maghrib dari pengeras suara lagi. Mereka hanya berbisik pelan di dalam rumah, takut kalau suaranya terdengar oleh sesuatu yang masih menunggu di bawah tanah mushola itu. Kini, mushola tua itu sudah tertutup tanah, tapi
Setiap kali maghrib tiba, warga masih mendengar azan yang tak pernah selesai.